Om Swastiastu. Salam damai dan sejahtera bagi kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, saya terinspirasi. Beliau banyak bicara, ada 4 poin yang dibicarakan oleh Bapak Gubernur yang saya banggakan. Yang pertama adalah dalam rangka Hari Raya Galungan dan Kuningan. Saya sama mengucapkan selamat Hari Raya dan Kuningan. Dan kemarin Pak Gubernur, saya merayakan Kuningan setelah di Pura, Dalam maupun di Golawah. Saya rapat dengan seketruna-truni, Pak. Ini seketruna-truni adalah memberikan inspirasi kepada saya apa yang harus dilakukan, reformasi mental dan kejujuran yang ada pada jiwa muda anak-anak di desa. Saya kira gambaran ini hampir sama di seluruh desa di seluruh Bali. Mereka adalah sangat reformis, Pak, dan bisa menjewer kita kalau kita perilaku kita tidak baik di desa. Jadi setelah itu saya ke sawah, Pak, melihat-lihat sawah, dalam arti kata bagaimana kehidupan petani. Dan saya terenyak, saya mundur, jalannya tidak bagus, dan akhirnya mobil saya masuk selokan got. Saya telepon salah satu seketruna-truni. Mereka datang hampir satu banjar, Pak. Luar biasa. Ini adalah saya berbangga untuk menjadi perbekal di desa. Sering menasihati perbekal dan memberikan bekal-bekal juga kepada masyarakat, membangun banjar, membangun jalan, membangun sumur, dan bahkan membangun kremasi. Jadi itu yang harus kita contohkan kepada kawan-kawan kita yang mempunyai jalan baik untuk hidup menuju moksa hartam jagatita yacaiti dharma. Pendidikan kita harus mulai dari generasi muda. Saya sering memberikan ceramah bagaimana belajar efektif dan efisien. Ibu-ibu, untuk mengawasi anak-anak kita tidak bisa dengan kata-kata. Kita harus in action melihat mereka. Kamarnya diperiksa, baru datang dari sekolah dia apa dia kerjakan. Saya pernah di mimbar ini sudah bicara terkait dengan anak-anak itu harus belajar dengan baik sejak awal. Itu pembekalan kita. Diawasi apakah di kamarnya ada, belikan papan putih, spidol merah dan hitam. Datang dari sekolah, dia harus refreshing otaknya untuk apa yang dibicarakan tadi. Barangkali Pak Debogosarde ini sangat strategis untuk membuat, kalau Pak Gubernur sudah membuat sekolah Bali Mandara di Buleleng, hasilnya luar biasa. Sekarang barangkali anggaran kita, Bapak bisa mengatur keuangan, orang-orang miskin yang potensial sejak awal diberikan hanya papan tulis kecil spidol merah dan hitam. Datang dari sekolah, dia review otaknya, apa aja ini tunian di sekolah. Jadi dengan demikian dia menulis, dan yang tidak diketahui tulis dengan spidol merah. Dia harus tanyakan, cari solusi pada kawannya maupun kembali kepada gurunya melalui diskusi. Sehingga penerimaan dari mata, di sekolah kan matanya melihat guru, apalagi gurunya pakai rok mini. Atau gurunya pakai slide yang bagus, dari matanya tersimpan di otaknya. Itu otak kita adalah peranannya luar biasa. Arsip-arsip anak-anak itu ada di otaknya. Dia pada waktu ujian hanya mereview, dikeluarkan apa yang pernah dilihat, apa yang didengar melalui otak saraf nomor 2 dari telinga. Saraf nomor 1 adalah saraf mata. Saraf yang nomor 2 adalah telinga. Dan saraf yang ke-8 itu adalah mengatur saraf simpatis dan parasimpatis. Kalau Pak Arda sebagai orang yang berkumis tebal, melihat orang pakai rok mini,
lalu barangnya yang mula-mula terkulai menjadi lebih hidup, itu saraf nomor 8, Pak. Saraf parasimpatis. Jadi kehidupan kita ini, Pak Gubernur, harus seimbang. Saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Kalau simpatis, sekarang kita kan sudah selesai merayakan Hari Galungan Kuningan, itu lebih banyak saraf parasimpatis yang secara itu mengatur rohani ritual kita dengan baik. Sudah ke pura-pura, sudah ke keluarga, sudah mesikrama, sudah senyum pada tetangga dan lain sebagainya. Sekarang kita mulai bekerja, saraf simpatislah yang harus digerakkan dengan cepat. Dan ini pun sangat tergantung dari kemampuan orang untuk berpikir ke depan. Saya mohon Pak Gubernur barangkali pembinaan STT seketurunaturi di Banjar, di desa, itu sangat penting untuk Bali maju ke depan sesuai dengan program beliau Bali Mandara yang terkait dengan kesejahteraan terutama rohani anak-anak kita. Saya menerima dinamika mereka. Hai Profesor, gimana ini? Hai Profesor, jangan saya sebut Profesor, Pak Ketut saja. Jadi mereka mempunyai dinamika yang tinggi untuk menyampaikan sesuatu. Dan mereka, kalau perhatian kita kepada orang miskin, terutama anak-anak miskin seketurunaturi ini dibina dengan baik. Jadi masa depan generasi muda kita yang akan menjadi generasi tua akan lebih tertata dan lebih diisi apa yang harus dia kerjakan. Jadi mohon maaf saya berikan masukan kalau Bapak tadi tentang jalan sudah normatif. Kalau Sukardike mantan barang bekas tidak persis tahu apa yang tata kelola dari pemerintahan, tapi Sukardike mempunyai irama dinamika untuk membangun masyarakat Bali baik dari kampung maupun di mana. Saya lihat Pak Cahaya di Wirawan, saya berkali-kali diajak rapat di rumah beliau dan beliau pun sering, Pak Tut, yuk sini rapat. Pak Tut, ada profesor dari Cina ke sini. Pak Tut, ada masalah begini. Ayo kita kerjakan. Dari konsul jenderal kami berorganisasi dengan beliau dulu dengan INTI, Kelompok Indonesia Tionghoa, sekarang dengan PPIT yang terkait Perhimpunan Persahabatan Indonesia Tionghoa. Barangkali nanti masukan ini Pak Cahaya Wirawanadi, bagaimana kita membangun generasi muda di desa. Ini sangat penting, ke depannya terjadi pemberontakan. Saya pernah jadi rektor yang masa apes. Masa apes artinya pada waktu itu reformasi sedang berjalan. Saya selalu didemo oleh siapapun, termasuk profesor mendemo saya. Profesor Ibrahim, Pak Gendo CS. Tetapi saya tetap itu adalah pil-pil pahit yang harus saya telan. Dan harus saya carikan solusi. Karena Ganyang Soeharto, turunkan harga. Itulah situasi saya waktu jadi pejabat. Sekarang saya mengerti hal itu dan mengerti jiwa anak-anak muda. Mudah-mudahan ke depan ini tadi normatif keagamaan sudah disampaikan oleh beliau, kemiskinan oleh Ibu Rai yang terkait dengan raskin saya sepakat, tapi kesehatan mental dan rohani itu barangkali saya tetap akan memberikan masukan. Kesehatan mulai dari otak, saraf 1 sampai 12, kemudian saraf otot. Kenapa otot kita bergerak? Karena diperintah oleh otak. Otak itu adalah maha penting, ting, melenting. Kalau otaknya nol, tidak ada apa yang bisa dia kerjakan. Otak memerintah, hei ini panas, tarik kakimu. Nah, otak yang memerintah, Pak Arde, hei ini orang pakai rok mini, diperintah. Seperti itulah otak kita bekerja dengan baik, melakukan koordinasi, saraf otak mulai 1 sampai 12, saraf motorik, saraf sensoris, dan saraf-saraf yang berhubungan dengan daya tahan tubuh. Saya juga kemarin tekankan pada anak muda jangan sampai kena 5 penyakit sexual transmitted diseases. Penyakit itu adalah penyakit gonore,
penyakit lues, sifilis, penyakit yang lainnya yang terkait dengan hubungan seksual yang terlalu bebas. Disinilah kita harus mencegah anak muda itu. Akibatnya kita bilang banyak problem yang terjadi. Kesehatan Anda harus dijaga, termasuk penyakit-penyakit virus baru, penyakit SARS, penyakit Zika yang terbaru, penyakit HIV dan lain sebagainya. Ilmu itu ada pada saya. Barangkali ini bidang saya yang saya harus memberikan kejernihan kepada anak muda, terutama adik-adik kita mahasiswa, Pak. Dengan penuh pengabdian, tanpa pamrih, dia belajar di sini. Mencari ilmu untuk bagaimana melakukan anamnesis, mendengar keluhan dari orang-orang yang antre itu, menulis dan apa solusinya. Nanti setelah dokter, dia barangkali lebih matang dari mereka yang tidak pernah mengabdi seperti ini, Pak. Saya kira saya tidak berpanjang lebar karena Pak Gubernur yang saya banggakan kelihatannya juga sudah memberikan hal-hal yang terbaik tentang tata kelola pemerintahan, termasuk gaji pegawai dikurangi. Mudah-mudahan gaji pensiun saya jangan dikurangi, Pak. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.